Kalau memang engkau membiarkan ini bangun hancur, maka pasti hancur karena kami gak berdaya untuk menahan pasukan Abraha yang begitu banyak. Tetapi kalau engkau gak ridho bangunan ini hancur, maka perbuatlah dengan sesuatu sehingga Abraha tidak sampai ke dalam Makkah menghancurkan bangunan ini. Ternyata Allah sebagai pemilik Ka'bah mendengar apa yang disampaikan Abdul Muthalib. Pada waktu esok harinya Abraha menyiapkan pasukan bergajahnya untuk masuk ke Mekah. Allah kemudian kirim burung. Burung itu begitu hebatnya bisa masuk ke dasar neraka ngambil batu. Masing-masing burung mengambil 3 batu, satu ditaruh di paruhnya dan yang kedua lagi ditaruh kedua kakinya. Terbang tinggi kemudian dilempar ke Abraha, mengenai Abraha, badannya Abraha, gajah yang kena batu itu berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Lagi-lagi kata orang barat, itu burung kok sakti amat, dia bisa masuk ke dasar neraka kemudian ngambil batu kok nggak kebakar, bahkan dia bisa terbang tinggi. Selama batu itu dibawa, kenapa nggak bakar paruhnya, nggak bakar kakinya? Padahal peristiwa penyerbuan Abraha ke Mekah itu sekitar tahun 570 Masehi, belum lama. Artinya kalau betul-betul burung itu ada, mestinya fosilnya itu ada di dunia ini. Kalau itu ketemu, bisa jadi ada negara lambangnya tidak pakai burung yang sudah ada, mungkin burung ababil ini yang dipakai, lebih sakti. Lagi-lagi kita dihadapkan 2 pertanyaan ini, gimana cara kita jawab? Cara kita jawab gampang. Kenapa? Peristiwa penyerbuan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah kirim burung, itu semuanya yang berbuat adalah Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil. Alam taro, apakah kamu tidak melihat kaifa, bagaimana fa'ala berbuat rabbuka, Tuhanmu. Jadi yang berbuat adalah Tuhan Allah, bukan burung itu sendiri. Mestinya kalau kita paham bahwa ini peristiwa terjadi atas izin Allah, yang berbuat adalah Allah, akal kita harus tunduk, sehingga nggak perlu muncul komentar surat Al-Fil adalah surat yang pertama kali yang mestinya diamandemen karena nggak masuk akal. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyatakan dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah alladzi asra bi abdihi. Jadi Nabi bisa jalan sejauh itu sampai Al-Fasir itu, sampai Sidratul Muntaha. Itu Nabi tidak jalan sendirian, tetapi yang memperjalankan adalah Allah. Karena yang memperjalankan Allah, maka jarak-jarak itu jangan lagi dihitung pakai ukuran matematika manusia. Tapi itu kan mustahil, Pak. Iya, kalau menurut akal manusia. Saya akan cerita. Semut. Pernah nggak kita mengamati semut itu kalau suruh jalan 1 jam dia bisa menempuh berapa kilo? Ini saya ceramah di masjid. Saya makan permen nggak habis, saya taruh di kantong karena manis, banyak semut datang makan permen yang saya kantong itu. Selesai ceramah, ini semut masih di kantong. Saya pergi ke Blok M untuk naik bis Damri karena saya mau ke Aceh. Ini semut masih ikut saya. Pas di Blok M saya duduk. Pas duduk, ini semut turun, ketemu semut-semut yang ada di Blok M. Loh kok beda? Selesai ketemu semut yang sana, semut masuk lagi ke kantong saya naik bis ke bandara. Di bandara saya menunggu pesawat, ini semut turun, nemuin semut-semut yang ada di bandara, kenalan. Rumahmu mana? Semua jauh banget. Selesai kenalan, naik lagi, makan permen, terusin, saya naik pesawat 2 jam sampai Aceh. Di Aceh saya ceramah, pas saya ceramah jas saya taruh, semutnya turun, ketemu semut-semut yang di Aceh. Loh kok bahasanya beda? Ngobrol di situ semut sambil nungguin saya ceramah. Selesai semut kenalan, masuk ke jas lagi, saya ceramah, selesai jas saya pakai, balik lagi ke Jakarta.
Semua turun terus cerita ke teman-temannya, saya baru saja jalan jauh banget, di mana pokoknya jauh banget. Kalau kita mau mengandaikan perjalanan semut dari masjid ini sampai ke Blok M itu kira-kira perlu waktu berapa tahun? Dari Blok M sampai ke bandara kalau dia suruh jalan lagi itu berapa tahun? Dari bandara sampai Aceh semut suruh jalan perlu waktu berapa juta tahun? Tapi ini faktanya, semut nyampe Aceh balik lagi ke sini waktunya hanya 4 jam pulang balik. Kalau itu diukur semut jalan sendiri waktunya bisa jutaan tahun. Nabi Muhammad dalam peristiwa Israel kurang lebih seperti itu, dibawa oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Nabi Muhammad pasif. Jadikan meskipun jaraknya begitu jauh, karena Allah yang jarak, maka jarak yang jauh itu bisa ditempuh dalam waktu nggak nyampe setengah malam. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad mampir di Masjidil Aqsa, di situ Nabi sholat 2 rakaat, makmumnya rohnya para nabi dan rasul yang sudah wafat. Pakai rukuk enggak, pakai sujud enggak dijelasin.